Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ketika ruh keluar dari jasad manusia. Setiap manusia pasti memiliki nyawa, dan setiap yang memiliki nyawa pasti akan meresai kematian. Dan ruh juga akan keluar dari jasad orang-orang ataupun dari yang bernyawa. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Nabi SAW bersabda, ketika ruh keluar dari tubuh anak cucu Adam dan telah lewat 3 hari, ruh berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan-jalan dan melihat jasad tempatku berada. Allah pun mengizinkannya. Maka ruh pergi mendatangi kuburannya dan memandanginya dari kejauhan, dan sungguh mengalir darah dari hidung dan mulutnya. Maka menangislah ruh dengan tangisan yang berkepanjangan dan berkata, wahai jasadku yang miskin, wahai kekasihku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah rumah tempatnya kesunyian dan bala, kepayahan dan kesusahan, dan juga rumah penyesalan. Setelah lewat 5 hari dari kematian, dia berkata lagi, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku. Maka Allah pun mengizinkannya. Ruh lalu mendatangi kuburnya dan melihat dari kejauhan. Dia melihat dari lubang hidung dan mulutnya mengalir air nanah. Maka menangislah dia dan berkata, wahai jasadku yang miskin, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah tempatnya prihatin, kesusahan, cobaan, ulat dan kalajengking. Sungguh ulat-ulat itu akan memakan dagingmu, merobek-robek kulit dan anggota tubuhmu. Setelah lewat 7 hari, ruh berkata lagi, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku. Allah pun mengizinkannya. Lalu ruh mendatangi kuburnya dan melihat dari kejauhan, dan ternyata tubuhnya dipenuhi dengan ulat. Maka ruh pun menangis dengan keras dan berkata, wahai jasadku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Di mana anak-anakmu? Di mana kerabat-kerabatmu? Di mana istri-istrimu? Di mana saudara-saudaramu? Di mana teman-temanmu dan tetanggamu yang merelakan bertetangga denganmu? Hari ini mereka menangisi kamu dan menangisi aku. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seseorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar mengelilingi rumahnya selama sebulan. Dia melihat harta yang ditinggalkannya. Dia melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan, dia kembali pada kuburnya dan berputar-putar selama 1 tahun. Maka dilihatnya orang-orang yang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, ruh diangkat dan dikumpulkan dengan ruh yang lain sampai hari kiamat, yaitu hari ditiupnya sangkakala. Dan dikatakan bahwasanya para malaikat tersebut turun membawa ruh dan raihan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ruh adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani kaum mukmin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan kata-kata yang benar. Dikatakan bahwa makna ruh adalah anak cucu Adam. Ada yang mengatakan bahwa ruh adalah malaikat Jibril, dan ada yang mengatakan bahwa ruh adalah ruh Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah aras dan memohon izin kepada Allah pada malam Lailatul Qadar untuk turun memberi salam kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan.
Ada juga yang mengatakan bahwa ruh adalah para kerabat orang-orang yang mati, dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke rumah-rumah kami, sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami. Maka turunlah ruh pada malam Lailatul Qadar." Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika datang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Asyura, hari Jumat yang pertama pada bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan malam Lailatul Qadar, dan malam-malam Jumat, ruh orang mati keluar dari kuburnya dan berhenti pada pintu rumah mereka, dan mereka berkata kepada para kerabatnya di depan pintu rumah, "Berbelas kasihanlah kalian pada malam yang penuh barakah ini dengan sedekah dan sesuap nasi, maka sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kamu bakhil dan tidak mampu bersedekah, maka ingatlah kami dan membaca surat Al-Fatihah pada malam yang berkah ini. Apakah ada seseorang yang mengasihi kami? Apa ada orang yang ingat pengembaraan kami? Wahai orang-orang yang mendiami rumah kami, wahai orang-orang yang menikahi perempuan kami, wahai orang-orang yang menempati gedung kami yang luas dan sekarang kami dalam kubur yang sempit, wahai orang-orang yang membagi harta kami, wahai orang-orang yang mensia-siakan anak yatim kami, apakah salah seseorang dari kami tidak ingat pengembaraan kami? Dan tidak ada bagi mayat secari kain pun dalam liang lahat, maka anganlah kalian lupa secuil dari roti kalian dan doa kalian, sesungguhnya kami membutuhkan kalian selama-lamanya." Jika si mayat menemukan sedekah dan doa dari mereka, maka kembalilah dia dengan senang dan gembira, dan jika tidak mendapatkannya, maka kembalilah dia dengan susah hati, kecewa, dan merasa telah dilupakan oleh mereka. Telah dikatakan bahwa sesungguhnya ruh itu berada pada tempat berkumpulnya hewan, tidak pada semua badan, tetapi ada sebagian dari bagian-bagian yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil, bahwa apabila suatu tubuh mengalami luka yang banyak, kadang-kadang tidak mati, akan tetapi ada yang terluka pada suatu tempat saja dari tubuhnya, menyebabkan dia mati kerana luka yang ringan. Dan ada yang mengatakan bahwa ruh menempati seluruh anggota badan, karena sesungguhnya mati berada pada seluruh anggota badan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.